Assalamualaikum, Bu Yuyun. Apa Waalaikumsalam Bu kabar? Nina, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik nih, Bu Yuyun. Alhamdulillah, baik Bu Nina. Hari ini ada apa nih ngubungin saya nih? Iya, maaf ya Bu Yuyun, mungkin ganggu nih waktunya. Bu Oh Yuyun ada tidak, sedikit waktu sebentar untuk saya berbicara? boleh Bu Nina, kebetulan saya sedang luang ini. Apa yang diharapkan Bu Nina nih dari percakapan kita ke depan nih? Iya nih Bu, kebetulan saya ada sedikit problem ya Bu ya. Ya, Jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami Bu. baik. Tuh. Bu Nina, permasalahannya apakah bisa diceritakan lebih detail Bu? Iya, jadi saya ingin mendapatkan gambaran ya, apa yang saya hadapi, apa yang saya Mhm, alami. Jadi mhm, begini Bu, ada satu siswa saya ya, yang apabila masuk di pelajaran saya, ya. dia tidak semangat Bu untuk belajar. Oh gitu, jadi ada satu Ya, siswa yang kurang semangat ya, Bu, ya? Iya, bahkan mhm. tugasnya pun jarang dikerjakan dan Wah, itu membuat saya merasa sedikit pusing juga ya Bu Yuyun ya gitu dengan ya. menghadapi, sikapnya gitu. Oh ternyata Jadi saya mhm. minta pencerahan gitu tuh. Oh jadi ternyata ada satu siswa yang kurang semangat ketika belajar pelajaran Ibu. Maaf Ibu, pelajaran apakah yang dimaksud ini? Iya kebetulan kan, saya mengampu di mapel 2 ya Bu ya, Mhm, di bahasa Indonesia dan IPA. Nah iya, di bahasa Indonesia inilah yang saya rasa ini anak kenapa gitu, padahal mhm, di pelajaran yang IPA-nya ini anak iya. ya istilahnya antusias, cuman dalam Oh, pelajaran bahasa Indonesia, oh ya itu tadi, tugas tidak mhm, dikerjakan, terus iya, dianya, lesu, kayak kurang mmm. gairah dan semangat gitu loh, Bu. Itu yang Oh buat dia saya bingung. Jadi hanya di pelajaran bahasa Indonesia dia tidak semangat, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Nina. Apakah Iya. Bu Nina sebelumnya sudah menyelusuri nih, penyebab apa sih masalah anak ini kok dia tidak bersemangat? Sudah sih, Bu, ya. Saya sudah memanggil anak tersebut ya, Bu, Mhm, dan menanyakan kenapa dia tidak begitu antusias di pelajaran bahasa Indonesia, iya, gitu. Jadi mhm. saya sudah memanggil anak tersebut, Bu. Baik, dari percakapan Bu Nina dengan anak tersebut ketika dipanggil, apa yang Bu Nina dapati dari jawaban anak tersebut? Ya, jadi setelah saya amati ya, Bu, Mhm, dan menanyakan kepada si anak tersebut, iya, jadi, apa ya, karena dia mengatakan di pelajaran IPA dan bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau di IPA itu mmm, dia lebih semangat karena banyak praktek-praktek ya, Bu, iya begitu. banyak eksperimen yang dilakukan. Nah, Baik, kalau kalau di dalam bahasa pelajaran Indonesia iya, mhm, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia dia bilang dia tidak begitu suka, dia merasa mmm, bosan karena memang, kalau bahasa Indonesia itu banyak teksnya ya, Bu, ya, banyak oh iya iya, prosedur gitu. Jadi dia mhm, males untuk membacanya itu, Bu, dan itu yang membuat dia tidak, semangat dalam belajar, tidak mmm, antusias, bahkan ya mhm, itu tadi, tidak, apa namanya, tidak mengerjakan tugas. tidak membuat apa yang sudah saya berikan tugas-tugasnya itu. Baik, ternyata anak itu merasa terlalu banyak teks ya, Bu, sehingga Iya. membuat dia merasa bosan atau jenuh harus membaca teks yang begitu panjang. Saya pengen tahu nih, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari anak tersebut, dari Bu Nina nih ke depannya kalau misalnya kondisi seperti apa yang Ibu inginkan dari dia? Ya, tentu saja saya ingin mendapatkan si anak Mhm, tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia iya, sama antusiasnya dengan mmm, mengikuti pelajaran IPA gitu ya, Bu, oh ya. gitu ya. Dan juga bisa seperti murid-murid yang lainnya gitu, Bu Yuyun. Jadi Bu Nina berharap dia tetap semangat, tetap antusias mengerjakan tugas walaupun mungkin pelajarannya bukan yang dia sukai gitu ya, Bu, ya? Ya, betul, Bu Yuyun. Baik. Apakah Bu Nina melakukan sesuatu atau mencoba metode sesuatu untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu, Bu? Apa yang pernah Bu Nina lakukan mungkin? Iya.
Jadi memang berdasarkan pengamatan saya juga ya, Bu, Mhm. ternyata mungkin ya, Bu, saya kayaknya kurang menetapkan metode pembelajaran, Bu Yuyun. Mmm. Jadi kurang menetapkan pembelajaran dengan baik, Mhm. sehingga mungkin si anak tersebut tidak semangat dalam belajar bahasa Indonesia itu, gitu. Mhm. Jadi, hal yang akan saya lakukan, Iya. menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Baik. Terus mungkin juga Mhm. bisa memperbanyak ice breaking ya, Bu Yuyun, ya. Oke. Dan mungkin juga bisa memilih media pembelajaran, Ya. yang menarik agar siswa tersebut, si anak tersebut bisa berminat terhadap pelajaran bahasa Indonesia itu bersama saya tentunya. Baik, kalau boleh saya tahu nih Bu Nina, kira-kira metode atau media apa yang mungkin Bu Nina punya ide nih untuk dicoba agar anak itu kembali termotivasi, kira-kira apa Bu? Mungkin sesuatu yang pernah Bu Nina lakukan mungkin waktu sebelumnya dan anak itu termotivasi, kira-kira apa Bu itu? Mhm. Kalau boleh saya tahu itu rencananya Bu Nina nih. Ada sih, Bu, ya. Ya, Jadi pernah juga saya lakukan terhadap kelas yang lain, yaitu ya, membuat ice breaking mungkin ya, Bu, ya. ya, Ice breaking yang berantai gitu. Jadi pada waktu siswa melakukannya mmm, secara berkelompok, Bu, ya, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara mhm. berantai, secara otomatis siswa-siswa tersebut tetap membaca teks yang dibagikan kan ya, Bu, ya. Oh, iya, iya. Ya, tetapi dilakukan dengan teknik games gitu. Oh, Jadi jadi tidak terasa ya, Bu, ya? heeh, jadi mungkin kalau teknik games itu kan menarik, interaktif, jadi Ya, hasilnya seluruh siswa itu terlibat, mmm. dan pembelajaran ya sesuai yang saya harapkan. Nah, itu bagus tuh, Bu, idenya. Ibu bisa menggunakan ice breaking dengan menggunakan kalimat berantai. Jadi walaupun teksnya banyak, karena dilakukan permainan ya, Bu, ya, anak itu tidak terasa ternyata dia sedang belajar. Wah, itu bagus sekali, Bu Nina. Bu Nina bisa mencoba lagi, Ya, ke anak tersebut. Kalau boleh tahu kalau medianya, Bu, tadi kan metodenya Ibu menggunakan ice breaking dengan kalimat berantai nih. Kira-kira media apa yang bisa Bu Nina pakai supaya anak ini kembali bersemangat, Bu, media pembelajarannya itu. pembelajarannya yang Mhm, ya tadi yang sudah saya katakan itu tadi ya, Bu, ya, mhm. bisa membuat dengan, mind mapping juga Oh, iya, seperti mind itu, mapping. heeh. Jadi si Mhm. anak tersebut ya otomatis, langsung aktif gitu loh dengan Oh, baik. si metode mind mapping itu. Iya. Bu Nina, kalau Bu Nina rating nih, dari 1 sampai 10 nih, menurut Bu Nina tingkat keberhasilannya menggunakan metode edge breaking kalimat berantai atau dengan media mind mapping itu berapa, Bu Nina? Menurut saya Mhm. kalau memberikan peringkat ya Iya, tingkat Bu. keberhasilannya Iya. antara 8 sampai 9 mungkin ya, Bu Wah, Yuyun. luar biasa itu 8 dan 9 itu berarti Iya. anak sudah, semangat, antusias dan mengikutinya ke depannya, Bu, ya. Baik, saya ingin bantu mereview lagi ya, Bu Nina, mungkin nanti akan tergali lagi ide yang lain. Bu Nina akan untuk mengatasi kurang semangatnya siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu Nina tadi pertama mau menggunakan metode ice breaking dengan kalimat berantai. Terus kemudian Bu Nina juga mau menggunakan media map, yang membuat anak itu lebih mudah memahami materi ya, Bu, ya, tanpa Iya. harus membaca teks terlalu panjang. Baik, dari, kedua solusi tersebut Bu Nina, kira-kira kapan nih Bu Nina mau melakukannya? Atau rencananya kapan mau dieksekusi nih Bu Nina? Iya, jadi, saya akan melakukannya segera ya, Bu, ya, dengan Ya, menerapkan pembelajaran yang bervariasi tersebut dan mhm, diselingi ya itu tadi dengan kegiatan ice breaking, baik, dengan pesan berantai yang saya ceritakan tadi itu ya, Bu ya Yuyun, Bu ya. ya, mhm, Jadi serta mengupdate informasi yang terkait mhm, cara mengajar yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik gitu, Bu, baik. kepada murid, maupun saya sebagai pendidik.
Ya, Mungkin bagus itu. sekali tadi ya. Jadi selain yang tadi juga meng-upgrade pengetahuan dari Bu Nina sendiri ya, tentang pelajaran yang terkini atau menarik minat siswa. Baik, Ibu Nina, kan tadi mau direncanakan secepatnya ya. Kira-kira nih Bu Nina, hari apa nih mau mulainya nih? Pelajaran Bu Nina kan misalnya di hari apa ini? Saya di Bahasa Indonesia itu kan 5 jam ya Bu Yuyun, Di hari apa? di hari Rabu dan Jumat. Oh gitu, jadi Bu Nina mau mengeksekusi, melaksanakannya di hari Rabu dan Ya, Jumat di minggu mendatang ya Bu ya? Ya, ya, mungkin secepat mungkin juga ya Bu, iya, mungkin ya hari Jumat di besok dan hari Rabu Jumat, depan ya? nah mungkin di Nah, yang baik. besok itu Iya, saya, akan apa namanya, segera gitu membutuhkan baik. waktu yang tadi itu ya Bu. Ya, Jadi, nah, ya semuanya memang tidak akan instan ya Bu ya, semua ya, butuh proses gitu. ya, tapi saya senang nih dengar komitmen Bu Nina untuk mencoba langsung besok di hari Jumat. Kira-kira Bu Nina dalam mengajar bahasa Indonesia ini, apakah Bu Nina butuh bantuan yang lain atau dukungan dari orang lain Bu untuk menyiapkannya? Kalau apa, bantuan ya Bu, saya rasa saya menyusun rencana ini memang, ada apa namanya, ada butuh bantuan dari orang lain Mhm, ya, contohnya ya dari siapa itu Bu? Kepsek, Mhm, dari rekan sejawat gitu ya ya, Bu ya. mhm. Dan tak lupa juga mungkin saya ingin mengkomunikasikan Mhm. ini kepada wali murid gitu Bu, Oh iya, sebagai orang tua siswa, mungkin mmm. itu. Ya, apa yang diharapkan dari wali murid nih ketika Ibu Nina menyampaikan rencana pembelajaran ke depan ini, esok hari nih, Jumat? Jadi yang diharapkan, agar kita juga bisa berkomunikasi lagi, Oh Bu. Jadi gitu, bagaimana si anak tersebut pembelajaran di sekolah, jadi bukan hanya kita saja gitu yang mhm, menuntun si anak tersebut untuk belajar lebih baik. Jadi mhm, mungkin mhm, si dari pihak, keluarga juga gitu mhm. tuh, jadi kita bisa saling bekerja sama memantau si anak tersebut, Oh, gitu. jadi saling mendukung ya, Bu, ya. Selain di sekolah Ibu mengajarkan dengan baik, tentu, keluarga di rumah juga membantu anak tersebut ya, Bu, ya. Baik, Iya. Bu Nina, saya pengen tahu nih, Bu Nina kan tadi sudah menemukan sendiri solusi yang sebenarnya masalahnya yang Bu Nina hadapi itu ternyata solusinya dari Bu Nina sendiri nih. Bagaimana perasaan Bunda nih setelah kita melakukan coaching ini, Bu? Perasaannya apa ya, Bu, lebih lega lagi mungkin ya, Ya, lebih lega lagi, Masya Allah, saya senang sekali merasa telah menemukan solusi dari baik. perbincangan dengan Bu Yuyun ini. Ya. Ya, Bu, alhamdulillah kalau Bu Nina bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Nina. Semoga ke depannya Bu Nina pun tidak segan-segan ya untuk menghubungi saya, siapa tahu saya juga bisa sambil belajar kepada Bu Nina menemukan ide tersendiri buat saya untuk mengolah pembelajaran di kelas saya. Terima kasih Bu Nina sudah bercerita. Terima Semoga kasih. hasilnya memuaskan ya. Amin. Terima kasih Bu Yuyun sudah menjadi pendengar yang baik buat saya. Ya. Mudah-mudahan, kita selalu dikasih kesehatan ya Bu Yuyun ya. Amin. Nanti ditunggu ya, hubungi saya gimana hasilnya, saya ingin tahu berikutnya bagaimana setelah dipraktekkan. Oke, siap Bu Yuyun. Terima Baik, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nina.